Tetapi Yesus ini berbeda dari manusia biasa. Yesus ini berbeda dari semua nabi-nabi yang ada. Yesus berbeda dari semua rasul-rasul yang ada. Semua nabi mati dan tidak bangkit. Semua rasul mati dan tidak bangkit. Tetapi Yesus, bahkan hari kematiannya, dia tahu bahwa dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ini hebat sekali. Berarti siapakah Yesus ini sehingga dia berani mengatakan bahwa dia akan mati pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Our Father in Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Kembali kami mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas hari kebangkitan-Mu yang membawa kemenangan bagi seluruh dunia. Semua manusia bebas dari maut. Terima kasih Tuhan. Nah, hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Oh, kebangkitan-Mu sungguh-sungguh nyata dan benar sudah terjadi ya Tuhan. Dan kami bersyukur, kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami lewat firman-Mu. Amin. Dan berkati kami juga lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, pagi hari ini saya akan sampaikan satu khotbah buat kita semua. Yesus telah mati dan telah bangkit. Mari saya ajak kita membaca ayat tuntunan kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Baik, saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Baik, tema khotbah hari ini adalah Yesus telah mati dan telah bangkit. Jadi Yesus benar-benar mati dan juga benar-benar telah bangkit. Nah, saya ajak saudara kita melihat dalam kitab Mazmur 68 ayat yang kedua. Mazmur 68 ayat yang kedua. Ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. Merupakan ayat proklamasi kita pagi hari ini. 1, 2, 3. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Luar biasa. Pagi hari ini kita merayakan Allah bangkit. Alkitab menjelaskan Allah bangkit. Sebelum Yesus bangkit, saudara, sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Allah bangkit. Luar biasa.
Untuk itu saya ajak kita membaca dalam ayat khotbah kita pada hari ini. Baik dalam Matius, kitab Matius 27. Matius 27. Matius 28 ayat yang pertama dan seterusnya. Matius 28 ayat yang pertama dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dan saya bacakan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kitab Mazmur mengatakan bahwa Allah bangkit dan terseraklah musuh-musuhnya. Luar biasa. Maka itu ada lagu kita, Allah bangkit. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit. Bangkitlah Al-Masih, bangkitlah Al-Masih. Hiduplah Al-Masih. Nah saudara, jadi bangkitnya, habis dia bangkit dia hidup. Ini bangkitlah Al-Masih. Bangkit ya. Nah jadi Allah kita sudah bangkit. Nah kalau kita melihat yang mana Allah yang mana yang bangkit dari kematian, yang dinubuatkan Allah yang mana yang bangkit dari kematian, ternyata surah kitab Matius menceritakan dengan jelas Yesus bangkit. Kita akan telusuri dari ayat-ayat ini. Yesus bangkit dari kematian dan musuh-musuhnya terserak. Apa yang dinubuatkan dalam kitab Mazmur, saudara, telah terjawab di dalam juga kitab Matius ini. Dikatakan di situ, coba saudara perhatikan. Maka terjadilah gempa bumi, ayat kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari apa? Langit. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Nah ini luar biasa sekali saudara. Kenapa sampai malaikat dari surga turun untuk menggulingkan batu itu? Sebab yang di dalam kubur itu bukan manusia biasa. Yang di dalam kubur itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia, lahir dari kandungan Maria, lalu memikul dosa kita, mati di kayu salib. Dan sekarang dia sudah dikuburkan dan memang dia harus bangkit dari kematian.
Sebab itulah janjinya. Sebelum dia mati pun saudara, sebelum Yesus mati, Yesus sudah katakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus sudah mengatakan sendiri bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Siapa manusia yang bisa tahu lalu dia mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga? Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengatakan demikian dan menggenapi janjinya. Tidak ada seorang nabi manapun yang bisa berjanji dan bisa juga menggenapi janjinya. Yaitu tentang kematian. Siapa yang pernah orang tuanya mau mati dia janji sama anak-anaknya. Jangan menangis. Nanti kalau saya sudah mati, nanti hari ketiga saya bangkit loh. Jadi kalian jangan menangis. Nanti saya bangkit. Tunggu adakah dia bangkit? Orang tua kita pun tidak bangkit dari kematian. Adakah seorang nabi yang berjanji? Bahkan janjinya sudah ribuan tahun yang lalu dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa akan datang juru selamat dunia. Dia akan menderita di salib. Dan dia akan mati. Sudah dinubuatkan. Siapakah gerangan orang yang pernah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Bahwa nanti dia akan mati 3 hari kemudian dan dia akan bangkit. Tidak ada orang-orang yang pernah dinubuatkan seperti itu. Nabi-nabi, rasul-rasul sekalipun tidak ada nubuatan seperti itu loh. Kita lihat Nabi Musa juga mati. Abraham juga mati. Padahal disebut Abraham itu orang beriman untuk bangsa-bangsa. Tapi juga mati dan tidak bisa bangkit. Nah, tetapi Yesus ini berbeda dari manusia biasa. Yesus ini berbeda dari semua nabi-nabi yang ada. Yesus berbeda dari semua rasul-rasul yang ada. Semua nabi mati dan tidak bangkit. Semua rasul mati dan tidak bangkit. Tetapi Yesus bahkan hari kematiannya dia tahu bahwa dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ini hebat sekali. Berarti siapakah Yesus ini sehingga dia berani mengatakan bahwa dia akan mati pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan perkataan-perkataannya itu semuanya jelas. Inilah yang saudara menggoncangkan hati daripada raja-raja pada saat itu. Kita baca dulu dalam ayat 62 daripada Matius 27. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa ia penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus akan bangkit, saudara, rupanya sudah sampai di telinga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan sudah sampai kepada telinga Pilatus juga. Bahwa Yesus akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dan inilah yang membuat mereka takut, mereka gentar, jangan-jangan nanti dia bangkit. Akhirnya saudara mereka menghadap kepada Pilatus, lalu saudara mereka minta izin supaya kubur Yesus harus dijaga. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan pada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Saudara, karena kata-kata daripada Yesus bahwa dia akan bangkit, saudara, menghebohkan satu kerajaan besar. Menghebohkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Menghebohkan seluruh wilayah itu. Mereka sampai ketakutan. Kenapa sampai perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit ini bisa menghebohkan? Kalau Yesus orang biasa, dia ucapkan itu, saudara, setan tidak takut. Gitu? Tapi ini menunjukkan bahwa Yesus bukan orang biasa. Ini menunjukkan, saudara, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan setan takut kalau Yesus bangkit. Makanya setan mulai provokator kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia datang, cepat-cepat jaga kuburnya itu. Jaga kuburnya. Kalau sebentar, kalau benar-benar dia hari ketiga dia bangkit. Wah, ini repot ini. Jadi kalau kita lihat logikanya kan tidak mungkin. Kalau logikanya Yesus itu manusia biasa, tidak mungkin sampai saudara kuburnya harus dimateraikan lagi dengan materai raja. Ini gak main-main loh. Kalau kubur sudah dia batu besar didorong datang, tutup. Sudah ditutup dengan batu besar. Kemudian saudara dimateraikan. Kalau sudah dimateraikan itu artinya jangan coba-coba ganggu. Kalau sudah materai, kalau materai pemerintah, jangan coba-coba itu. Kalau sudah ada garis polisi, jangan coba lewat itu. Siapa berani gunting itu garis polisi? Yang kuning itu ya. Kalau sudah dikasih tanda itu, baru garis polisi saja. Apalagi materai kerajaan. Dikasih materai itu tanda yang betul-betul supaya jangan dibongkar. Seluruh kekuatan dunia, seluruh kekuatan setan bekerja sama dengan para ahli Taurat dan semua orang Farisi memateraikan kubur Yesus. Ditaruh batu besar di depannya, ditutup lubang kuburnya, kemudian dimateraikan. Nah, kalau nanti saudara ke Israel, saudara akan lihat bagaimana lubang kubur itu masih ada. Batu besar itu, saudara, 5 orang juga tidak bisa dorong. Ini batu alam, bukan batu cetakan biasa. Batu alam besar loh. Lalu, itu yang biasanya dipakai untuk tutup kuburan itu, saudara. Dan itu berat sekali. Saya sudah lihat itu, masuk ke dalam kuburnya, lihat. Jadi dikuburkan seperti itu loh. Jadi kalau kami lihat itu dia punya batunya, wah, ini tidak segampang untuk orang bisa dorong. Apalagi sudah dimateraikan. Wah. Nah saudara, jadi ini menggambarkan bahwa setan tidak suka kalau Yesus bangkit. Kenapa? Karena Yesus bangkit berarti dia mengalahkan maut. Nah ini masalahnya. Apa itu maut? Akibat dosa adalah maut. Apa itu maut? Kematian. Apa itu kematian? Hidup kekal dalam kerajaan surga, dalam kerajaan neraka. Itu kematian. Siapa penggerak kematian itu? Setan. Penguasa dunia alam maut dalam kitab Wahyu. Disebut Abaddon, Apoleon. Lucifer itu, saudara. Dialah penggerak kematian itu. Dia yang ada di balik daripada kematian itu, saudara. Jadi bicara maut, bicara setan. Dan tidak ada manusia yang bisa mengalahkan maut itu. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan setan itu. Ini masalah serius. Jadi manusia sedang menuju kepada kematian. Kematian yang dimana akan menjadi milik setan dalam kerajaan neraka. Halo? Kita sudah berada di bawah hukum dosa dan hukum kematian. Dan kematian kita adalah kematian di bawah hukum dosa.
Di bawah ikatan kuasa kegelapan, yaitu kuasa setan. Dan kalau kita berada di bawah kuasa setan, berarti hidup kita akan menuju kepada neraka selama-lamanya. Jadi manusia menghadapi masalah yang serius yang namanya masalah kematian. Masalah ini jugalah yang saudara dipikirkan, sudah dipikirkan oleh Yesus. Waktu Kain membunuh Habel, darahnya itu berteriak kepada Allah. Darah Habel berteriak kepada Allah. Tuhan tahu bahwa manusia harus digantikan. Manusia harus diselamatkan. Karena setan minta nyawa. Halo? Setan itu minta nyawa. Nyawa manusia dia sudah ambil. Dan tinggal dia bawa masuk. Tinggal masuk ke neraka. Nah saudara, jadi neraka bukan dibuat untuk manusia. Neraka dibuat dipersiapkan untuk setan. Betul? Tapi setan tidak mau masuk sendiri di sana. Dia mau manusia juga sama-sama dengan dia. Maka itu dia pakai hukum apa? Hukum dosa. Nah, hukum dosa. Akibat dosa maut. Dan di dalam maut itulah manusia digiring masuk ke dalam neraka. Nah saudara, Yesus tidak mau, Tuhan tidak mau bahwa manusia yang dia ciptakan segambar serupa dengan dirinya itu harus masuk di dalam neraka. Sebab itu saudara, Tuhan sendiri datang. Allah tidak mau kalau kita masuk neraka. Maka dia datang. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Kalau hukum Taurat gigi ganti gigi, betul? Mata ganti mata. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nyawa yang bisa mengalahkan maut adalah nyawa Allah sendiri. Halo? Maut tidak bisa dikalahkan dengan nyawa binatang, darah binatang. Nah, makanya ada hari raya kurban. Itu Taurat memang begitu. Hari raya kurban di Taurat itu ada, di perjanjian lama itu ada. Begitu. Darah binatang, darah kambing, darah sapi, darah kerbau. Karena apa? Maut itu minta nyawa. Di dalam darah itu ada nyawa. Coba saudara lihat ritual-ritual daripada perdukunan. Selalu menggunakan nyawa. Menggunakan darah. Kenapa setan minta darah? Karena untuk membayar itu harus pakai darah. Ritual-ritual itu pakai darah. Makanya dia minta darah ayam. Dia minta darah kambing. Gitu. Sebagai apa? Sebagai tebusan katanya, sakit penyakit. Sebagai tebusan supaya orang itu selamat. Itu setan bohong. Gitu. Dia bohong pakai darah binatang. Supaya manusia percaya kalau darah binatang dikasih setan aman. Setan aman di sana tidak ganggu kita. Nah, kita selamat. Nah, itu setan tipu. Di balik daripada upacara ritual darah ada nyawa. Justru ikatannya itu lebih kuat. Nah, ikatan setan kepada orang yang ritual dengan darah itu akan lebih kuat. Gitu. Halo? Kenapa? Karena di dalamnya nyawa. Nyawa binatang itu dipakai setan untuk mengikat manusia. Halo? Halo? Nah, maka itu saudara manusia terikat itu lebih berat. Kalau kita dalam doa pelepasan, orang yang pernah ritual. Lalu pakai korban darah itu ikatannya lebih kuat. Kenapa? Karena di dalamnya ada nyawa. Nah, ini loh. Nah, ada nyawa itu. Nah saudara, setan coba memakai ini untuk menipu kita manusia. Dengan cara apa? Lewat perdukunan gitu. Kasih ini nanti kamu selamat. Kasih darah kambing aja nanti aman. Itu sebenarnya hanya ritual untuk mendamaikan. Kau jangan ganggu kami. Ini kami punya usaha di sini. Kau jangan ganggu ini perusahaan ya. Kau minta apa? Minta kambing, kasih kambing. Gitu. Jadi artinya bahwa setan itu menuntut darah. Tetapi saudara, semua darah daripada binatang maupun darah manusia
tidak bisa membebaskan atau menyelamatkan manusia. Baik usaha, pekerjaan, bisnis, baik kehidupan manusia tidak akan bisa selamat dari yang namanya darah binatang. Nah, diperlukan darah Yesus yang bisa menyucikan sekaligus menyelamatkan manusia. Maka itu saudara, Allah datang menjadi manusia, mati di kayu salib supaya darahnya itu tercurah bagi kita saudara. Nah, kita lihat di sini saudara bahwa kita lihat di sini apa yang dikatakan, di mana kubur Yesus benar-benar dijaga ketat saudara. Dimateraikan lagi. Ini punya gambaran bahwa dosa manusia itu sudah betul-betul tertutup sampai dimateraikan oleh setan. Nah, yang artinya manusia pasti masuk neraka. Nah, apalagi sudah dimateraikan saudara. Ini gambarannya. Artinya kematian sudah berkuasa. Nah, dan kehidupan tidak mungkin akan ada lagi. Nah, tetapi saudara kita melihat peristiwanya luar biasa. Nah, dalam ayat Matius 28 ayat yang pertama dikatakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar. Jadi pagi-pagi tadi. Nah, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat. Kenapa Tuhan kirim gempa bumi yang hebat? Tuhan mau membuktikan bahwa maut tidak berkuasa. Materai raja tidak berkuasa. Amin. Pasukan-pasukan yang menjaga kubur Yesus tidak berkuasa. Karena mereka sudah mulai, malam hari sebelumnya mereka sudah berunding, mereka sudah berpikir bagaimananya kirim pasukan, jaga, begini begitu. Tuhan dari surga bilang, jaga saja. Kau jaga saja. Pagi-pagi, ya mereka sudah jaga semalam suntuk kan. Pagi-pagi Tuhan datang kirim apa? Malaikat turun. Malaikat turun lalu terjadi apa? Gempa. Tuhan kirim gempa datang. Pasukan semua. Kenapa gempa ini? Hebat itu Tuhan loh. Nah, Tuhan kasih goncangan dengan gempa bumi datang. Ini pasukan Romawi yang jago tadi bingung. Nah, ini yang disebut terseraklah musuhnya. Jadi kitab Mazmur sudah mengatakan terseraklah musuhnya. Dari mana kata terserak itu bisa terjadi? Lewat gempa bumi. Nah, siapa yang pernah gempa bumi lalu dia aman-aman saja. Saya pernah ngalami gempa bumi. Wah, lari semua orang. Itu udah lari keluar rumah. Wah, macam-macam lah. Ada yang lupa ini, lupa itu. Ada yang begitu karena dia lari keluar pikul bantal. Dia pikir anaknya. Sudah sampai di luar, lupa anak di dalam. Dipikir. Nah, gitu. Gempa bumi itu terserak semua. Manusia juga terserak keluar dari rumah. Atap rumah juga terserak. Tembok-tembok juga terserak. Semua terserak, saudara, rubuh. Nah, jadi yang dinubuatkan kitab Mazmur benar-benar terjadi di sini loh. Nah, Tuhan kirim gempa bumi datang. Goncang. Pasukan-pasukan semua terserak. Bingung gimana ini. Ini apa yang terjadi. Lalu kemudian malaikat berdiri. Sudah dikasih surprise. Ya toh? Dengan gempa bumi. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri. Berdiri di mana? Di atas batu yang dimateraikan oleh raja. Oleh penguasa. Malaikat berdiri di atas batu yang termaterai itu. Lalu malaikat menggulingkan batu itu. Luar biasa loh. Malaikat menggulingkan batu itu.
tanda bahwa apa? Maut tidak bisa berkuasa atas Yesus. Ini loh. Maut tidak bisa berkuasa atas kematian Yesus. Yesus harus bangkit dari kematian. Makanya apa? Surga turun tangan. Walaupun manusia di dunia, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang hebat, sudah menghalang-halangi dengan berbagai cara. Ditutup dengan batu besar, dikasih materai, disuruh pasukan berjaga. Tetap Tuhan tunjukkan kuasanya. Luar biasa. Malaikat Tuhan turun. Dia guling batu itu. Wah, itu batu yang puluhan orang baru bisa guling. Satu malaikat saja turun. Mundur kau. Hebat loh. Namanya kalau Tuhan sudah bekerja, pakai satu jari juga selesai. Buka itu batu. Jangan macam-macam. Malaikat pasti copot itu materai, ya kan ya? Pasti malaikat turun copot. Pasukan-pasukan kaget. Wih, siapa yang berani copot ini? Ini melanggar undang-undang ini. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, gak ada main-main. Copot semuanya. Dorong batu itu. Artinya apa? Kematian itu tidak punya kuasa. Kematian yang dirancang oleh manusia, oleh orang-orang hebat, tidak punya kuasa. Amin. Tidak punya kuasa kepada pribadi Yesus Kristus. Nah saudara, bahwa Yesus harus bangkit, tidak ada yang bisa menghalangi. Secara hukum kenegaraan, secara hukum segala macam aturan, tidak akan bisa menghalangi. Tuhan punya banyak cara untuk membangkitkan. Nah saudara, dan kita lihat di sini saudara, ini demonstrasi kuasa Tuhan. Kalau saya baca ini betul-betul hebat ya Tuhan itu yang manusia tunjukkan kehebatannya, Tuhan tunjukkan goncangan saja manusia sudah terserak kemana-mana. Maka kita baca ini luar biasa. Ayat kedua daripada Matius 28 itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan. Lalu duduk di atasnya. Sudah digulingkan, duduk di atasnya. Itu tanda berkuasa. Amin. Kalau dia sudah guling, dia duduk di atasnya. Artinya dia berkuasa. Tuhan berkuasa atas semua aturan apapun. Walaupun itu batu sudah dimateraikan dengan secara hukum dunia. Tetap tunduk di bawah hukum Tuhan. Amin. Malaikat duduk di atasnya. Tuhan mau melihat. Malaikat Tuhan mau melihat siapa yang berani dorong itu batu lagi. You know? Kalau malaikat sudah duduk di atas, pasukan Raja Romawi mana yang berani datang lalu mau menggulingkan batu itu. Bahkan ayat selanjutnya berkata bilang begini, ini hebat. Ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Wajahnya bagaikan kilat. Ini yang hebat loh. Kalau wajah malaikat sudah berubah jadi seperti kilat, siapa berani datang sambar? Adakah pasukan Romawi yang berani berdiri dan sambar? Habis. Wajahnya bagaikan kilat. Wah. Ini sudah menggambarkan bahwa ada pertempuran, ada peperangan. Amin. Ada pertempuran, ada peperangan, bahwa maut tidak punya kuasa. Sehingga malaikat Tuhan itu wajahnya sudah seperti kilat. Artinya dia siap. Kalau ada yang berani menghalangi Yesus Kristus, habis ini. Luar biasa loh.
Nih. Jadi malaikat bukan turun sebagai malaikat pembawa berita waktu datang datang kepada Maria untuk memberitahukan pesan. Ini bukan loh. Ini sudah beda ini. Kalau wajahnya sudah seperti kilat, ini siap perang punya. Kalau pasukan Romawi ada yang berani terobos mau lawan malaikat, habis dia. Siapa berani bisa lawan malaikat apalagi wajahnya sudah seperti kilat. Saya belum pernah lihat ada manusia punya wajah seperti kilat loh. Atau saudara ada yang pernah lihat, kasih contoh lah. Adakah dukun-dukun yang sakti di Indonesia itu punya wajah tiba-tiba seperti kilat? Tidak ada loh. Ini. Kalau saya lihat, perhatikan, baca ini ayat baik-baik. Kalau seandainya malaikat ini duduk, lalu ada dukun sakti, saudara, itu dukun bisa kencing-kencing dia, saudara. Taruhlah pasukan Romawi ini kalau ada yang pakai-pakai itu, umpamanya kalau ada orang pakai-pakai jimat ya. Nah itu, biasa kan orang yang begitu-begitu kan pakai jimat itu supaya kelihatan jago. Nah, malaikat seperti wajahnya seperti kilat. Ini pasukan Romawi apa yang Alkitab bilang? Nih kita baca. Seru nih. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gemetar. Betul? Gemetar loh. Nah, bukan gemetar biasa. Gentar. Iya gentar, betul. Gentar juga ketakutan ini sudah sama juga gemetar ya. Enggak ada orang bisa hadapi kayak gitu ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Nah, gemetar juga ini kalau bahasa kita ya. Dan menjadi seperti apa? Orang mati. Lucu loh, lucu. Nah, ini perlu saudara, kita perlu tahu ini lucu ini. Ini lucu. Ini sudah pasukan hebat, pasukan terbaik yang disuruh jaga kuburan Yesus loh. Karena perintah Pilatus. Usulan daripada ahli Taurat. Jadi tidak mungkin saudara diutus pasukan yang ecek-ecek punya. Ini sudah masalah menggoncangkan. Bahkan sebelumnya kita melihat cerita-cerita Alkitab kan, gitu, sampai dibawa, disalibkan di Golgota itu bukan pasukan biasa yang giring. Nah ini sudah nggak main-main punya. Jadi udah pasti pasukan yang elit, yang hebat ini. Entah mereka sudah anti baco kah, kita tidak tahu kan ya. Nah, mungkin sudah anti baco, sudah dalam tubuhnya sudah dikasih liu-liu. Nah, obat nivakuin antalgin kita nggak tahu kan. Nah, anti corona apalagi mungkin juga mereka sudah kan begitu. Jadi ini pasukan elit yang jaga ini kuburan. Karena memang dilihat ada materi raja. Itu nggak main-main. Jadi udah pasti pasukan khusus yang jaga ini kuburan. Yang sudah dilatih pasukan Romawi yang hebat. Tetapi Alkitab berkata saudara, wajah mereka, waktu lihat malaikat punya wajah bersinar seperti kilat, membuat ini pasukan-pasukan yang hebat ini, tiba-tiba berubah. Dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang apa? Mati. Ini ketakutan yang sampai hampir mati. Jadi ini sudah ketakutan hampir mati. Karena ketakutan sampai hampir mati loh. Dalam sekejap tiba-tiba takut sampai hampir mati. Siapa yang pernah takut sampai hampir mati? Kayaknya tidak ada loh. Itu. Pernah nggak saudara lihat ular lalu saudara teriak sampai hampir mati? Kayaknya nggak ada ya. Kalau ada seperti itu lebay banget gitu kan gitu. Lihat kecoa langsung takut terus hampir mati kan nggak mungkin itu. Itu mungkin sudah fobia kali ya.
Tapi fobia juga tidak ada yang kayak begitu loh. Orang fobia juga dia takut. Gitu. Dulu saya nonton di TV kan ada itu yang bintang-bintang film yang apa namanya? Pemain sinetron yang katanya fobia kan gitu. Dikasih cicak dia lari. Wih itu. Tapi nggak buat dia sampai mati loh. Tapi ini saudara. Ini Alkitab bilang sampai hampir mati loh itu pasukan-pasukan. Berarti itu waktu malaikat duduk di atas batu, begitu dia duduk, lalu wajahnya seperti kilat memancar. Wih, disitulah itu pasukan-pasukan. Wah, karena wah begitu, wah langsung hampir mati loh. Baru malaikat Tuhan saja sudah bikin ini para pasukan hebat hampir mati. Apalagi Tuhan yang berdiri, habis dia loh. Ini baru cuma pesuruh daripada Tuhan. Baru pesuruhnya doang loh. Nah saudara hebat sekali. Nah saya ingin kita mengerti bahwa benar-benar maut itu tidak bisa berkuasa. Ini maksudnya. Kenapa saya bagikan begini? Supaya kita mengerti bahwa Alkitab sedang menceritakan nyata bahwa maut itu tidak punya kuasa lagi kepada orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Mau dengan cara apapun, dengan cara manusia, kekuatan manusia, sampai lewat cara hukum sekalipun, tetap orang yang percaya maut tidak berkuasa. Itu. Nah saudara, kita lihat. Lalu ayat yang kelima. Ini berita hebat, sukacita buat kita. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada apa? Perempuan-perempuan itu. Kepada orang-orang percaya. Hebat ini. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari apa? Yesus yang disalibkan itu. Kepada orang-orang yang menantikan Yesus, yang mencari Yesus, saudara, malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Hebat. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mereka datang pagi-pagi untuk cari Yesus. Malaikat bilang, oh kamu ini kelompok orang-orang yang cari Yesus. Jangan takut, jangan takut. Gitu. Ini. Wajah malaikat yang tadi seperti kilat memancar. Waktu berhadapan dengan orang percaya. Dia berkata apa? Jangan takut. Wajah yang tadi seperti kilat. Kepada orang percaya berubah saudara. Amin. Berubah, dia bilang, Maria. Oh kamu yang ikut Yesus, jangan takut, biasa saja. Ini urusan saya sama mereka. Amin. Ini kalau didramakan ini luar biasa ini. Nah, ini memang ini kan kisah nyata. Di dalam saat yang sama seperti itu, malaikat harus berhadapan dengan pasukan-pasukan hebat itu. Dan wajahnya seperti kilat memancar. Tapi di saat seperti itu juga dia harus berhadapan dengan para pengikut Yesus. Maria ibu Yesus. Nah saudara. Bagaimana kisahnya? Sudah tentu Alkitab berkata. Oh jangan takut, jangan takut. Saya tidak sejahat itu. Amin. Gitu. Malaikat datang bukan untuk membinasakan. Enggak. Tapi kepada pasukan itu beda loh. Mereka kaget sampai hampir mati. Tapi Alkitab tidak berkata bahwa saudara, waktu Maria, mereka melihat malaikat itu, mereka tidak hampir mati. Karena mereka cuma yang terkesan, kaget juga ya. Kok tiba-tiba itu malaikat punya wajah berubah itu. Ada seperti kilat memancar. Ya namanya manusia pasti lihat, takut juga ya. Tiba-tiba itu malaikat menghadap kepada Maria. Dia berkata jangan takut. Nah, ini kan sesuatu yang hebat sekali. Kita lihat di sini. Bahwa kepada orang yang percaya.
itu ada kasih karunia. Amin. Nah ini loh, ini hebat sekali. Nah, iya, akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Malaikat pun tahu bahwa Yesus pernah berkata dia akan bangkit dari kematian. Hebat loh. Bukan hanya saudara ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu bahwa Yesus akan bangkit. Tapi malaikat yang dari surga juga tahu bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Hebat sekali. Orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, mereka datang menghalangi, bahkan mereka tipu daya supaya jangan beritahu Yesus itu bangkit. Makanya kita lihat selanjutnya dalam Alkitab. Selanjutnya dikatakan bahwa disuruh pasukan-pasukan itu jangan menceritakan, mengakui bahwa Yesus bangkit. Berita pembohongan bahwa Yesus tidak bangkit itu sudah terjadi dari zaman waktu zaman Pilatus. Jadi sudah ada berita kebohongan itu. Jadi kalau sekarang orang berkata Yesus tidak bangkit dan tidak mati digantikan kepada orang lain, itu tipu-tipuan biasa itu. Itu sudah dari dulu tipuannya. Tipuan setan dari zaman dulu 2000 tahun yang lalu itu. Tetapi jelas dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu malaikat pun tahu. Nah, ini kan hebat ini. Yesus tahu dia akan bangkit. Malaikat tahu bahwa dia malaikat datang beritahu Yesus bangkit. Nah, ini kan luar biasa. Kita lebih percaya kepada Tuhan dan malaikat Tuhan. Amin. Karena malaikat Tuhan datang beritahu Yesus bangkit. Nah, dan selanjutnya kita lihat. Mereka segera pergi. Nah, dikatakan pesannya, ia mendahului kamu kemana? Galilea. Inilah pesan Tuhan Yesus waktu dia hidup. Ada ayatnya. Bahwa nanti dia bangkit dan dia akan ketemu. Kita akan bertemu di mana? Galilea. Dia janji sama murid-muridnya. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Dan nanti kita akan bertemu di Galilea. Itu janji Tuhan. Coba kita baca dalam Lukas 24 ayat 7. Iya. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang apa? Ketiga. Yesus mengatakan demikian, bahwa dia akan mengalami penderitaan dan dibangkitkan. Jadi waktu dia menderita di salib itu dia sendiri sudah tahu. Hebat loh. Selanjutnya kita baca lagi dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 43. Baik. Sorry. Markus 8 ayat 31. Markus 8 ayat 31. Ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan apa? Ahli-ahli Taurat. Nah, kita sudah baca ya tadi bahwa yang menyuruh untuk menjaga kuburan Yesus dan yang menolak tentang kebangkitan Yesus adalah ahli-ahli Taurat. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia mengalami benar-benar terjadi loh. Yang nanti menolak dia itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat.
Yesus sudah ucapkan itu sebelum dia mengalaminya. Nah, ini hebatnya Tuhan Yesus loh. Lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah apa? 3 hari. Jelas. Gitu. Kalau manusia biasa gak mungkin dia ucapkan dan semua terjadi untuk dirinya. Kan begitu ya? Tapi Yesus memang benar-benar Tuhan. Apa yang dia ucapkan benar-benar terjadi, saudara. Nah, baik. Kita kembali kepada Markus tadi, Matius 28. Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan apa? Mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Luar biasa. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Baru saja malaikat tadi memberitahukan, ia sudah bangkit. Nah, sekarang saudara, Yesus membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Jadi berita kebangkitan Yesus itu bukan hanya sebuah kata-kata biasa saja bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi apa yang dikatakan itu benar-benar dibuktikan di sini. Baru saja malaikat selesai menyampaikan bahwa dia sudah bangkit. Dan untuk meneguhkan apa yang dikatakan oleh malaikat, supaya murid-muridnya ini saudara tidak ragu, tidak bimbang, maka Yesus berdiri di depan mereka. Luar biasa. Yesus menyatakan dirinya, "Ini aku." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Kenapa mereka harus menyembah dia? Karena dia Tuhan. Amin. Hanya Tuhanlah yang bisa bangkit dari kematian. Amin. Dia sudah membuktikan maut sudah dikalahkan. Dan sekarang buktinya, dia hidup dan bangkit. Dia mau menunjukkan kepada dunia bahwa dia sudah menyelesaikan maut. Dia sudah mengalahkan setan. Raja setan maut itu dia sudah kalahkan. Dan sekarang saudara, dia bangkit. Dia menyatakan dirinya bahwa sudah selesai. Amin. Nah, ini luar biasa loh. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah menghancurkan maut. Dan Yesus sudah membangkitkan itu. Yesus sudah bangkit dari maut. Dan sekarang dia sudah berjumpa dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya menyembah dia. Ini hebat sekali. Hari ini kita merayakan, kita sembah dia. Karena Yesus sudah bangkit. Dan Yesuslah yang sudah berhasil mengalahkan maut. Dia sudah berhasil mengalahkan maut. Berarti kunci kerajaan surga ada di tangan dia. Nah, kehidupan ada di tangan Yesus. Kematian ditaklukkan di bawah kuasa. Malaikat duduk di atas batu menggambarkan apa? Kematian ditaklukkan. Kematian sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Dan kehidupan itu ada di tangan Yesus. Kita lihat bukti-bukti, benar enggak? Yesus itulah sumber kehidupan. Mari kita lihat. Dalam Yohanes 11 ayat 43. Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Nah, kita baca dulu sebelumnya Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Ya.
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Sebelum dia mati di salib, sebelum dia bangkit, saudara, dia sudah mengatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Ada kehidupan, hidup kekal selama-lamanya ada di dalam Yesus. Dia baru saja berkata demikian. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-25. Ayat 43, ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus, marilah keluar. Yesus baru berkata bahwa dialah kebangkitan. Dialah sumber kehidupan. Orang yang sudah mati dalam Yesus pasti hidup. Yesus baru berkata demikian. Tiba-tiba Yesus harus berhadapan dengan Lazarus yang sudah mati 4 hari dikubur. 4 hari sudah berbau busuk. Lazarus sudah dikubur 4 hari dalam kematiannya. Yesus baru saja mengatakan, dialah sumber kehidupan itu. Dan kemudian saudara, dia pergi dalam waktu yang sama di saat itu. Dikubur daripada kuburan Lazarus. Lalu dia berkata, "Lazarus." Dikatakan di situ, "Marilah keluar." Saudara, hebat sekali. Setelah Yesus berseru, "Lazarus, marilah keluar." Alkitab berkata, Lazarus pun keluar dari kubur. Orang seperti apakah Yesus ini? Yang dia cuma memanggil nama orang yang sudah mati, dan orang itu bangkit keluar. Dia baru saja mengatakan, "Akulah kebenaran, kebangkitan dan hidup." Yesus berani mengatakan bahwa dialah sumber hidup dan sumber kematian. Dialah yang bisa mengalahkan maut dan bisa memberikan hidup kekal. Dia berani memproklamirkan dirinya. Setelah itu dia buktikan tindakannya. Dia bangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dia panggil Lazarus keluar. Dan orang yang sudah mati 4 hari bisa keluar dari kubur. Hanya dengan memanggil namanya. Berarti Yesus benar-benar Tuhan yang hidup. Karena Tuhanlah yang bisa membuat manusia hidup. Dan Tuhan juga yang punya kuasa untuk membuat manusia itu mati. Amin. Kuasa kematian, kuasa kehidupan, kebangkitan itu ada di tangan Yesus. Berarti saudara, kita lihat di sini, hanya dengan perkataan memanggil nama Lazarus, kematian tidak berkuasa atas Lazarus. Yesus cuma memanggil nama Lazarus. Sudah tahu, kematian yang membuat Lazarus mati selama 4 hari tidak bisa menahan Lazarus di sana. Lalu Lazarus harus dikeluarkan dari kubur itu. Ini sesuatu yang hebat. Siapa yang kalau panggil nama orang yang sudah mati lalu dia keluar? Adakah nabi yang pernah panggil seperti itu? Kita panggil nama orang saja kadang-kadang nanti dia balik datang dia marah-marah lagi, kan begitu ya. Kita kadang panggil nama orang gak ada kuasanya. Tapi Yesus lihat, panggil nama Lazarus, kematian langsung kaget di sana, saudara. Saya yakin waktu Yesus panggil, saudara, kematian lari dari birit-birit. Kematian bilang begini, waduh, jangan kita lawan itu sama Yesus itu. Lebih baik kita lari. Suruh, kita lari. Kematian lari. Yesus suruh Lazarus hidup. Ini yang namanya mengalahkan maut. Maut dikalahkan.
Hanya Yesuslah yang pernah lakukan itu. Nah, jadi selagi Yesus hidup, saudara, dia sudah buktikan bahwa dia bisa bangkitkan orang mati. Dialah sumber kebangkitan dan kehidupan. Sehingga waktu dia dikuburkan pun, dia mati pun, saudara, dikuburkan pun, dia sudah pasti dia bisa bangkit. Orang manusia saja dia bisa bangkitkan, apalagi dirinya. Amin. Nah ini yang tidak dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sudah tertutup pikiran mereka. Mereka nggak lihat bahwa saudara Lazarus yang sudah 4 hari saja dia bisa bangkitkan, apalagi nanti kalau dia bangkit dari kematian sudah pasti. Kalau dia bilang dia akan bangkit dari kematian itu sudah pasti. Karena orang lain saja dia bisa bangkitkan, apalagi dirinya. Ini hebat. Nah saudara, kita lihat lagi dalam Yohanes 10 ayat 15. Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi apa? Domba-domba. Aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Kematian Yesus di kayu salib itu dia menyerahkan nyawanya. Halo? Dia memberikan nyawanya. Kenapa dia menyerahkan? Karena dia punya hak. Dia yang punya kuasa. Kita baca ayat selanjutnya. Kemudian ayat 17. Kita baca ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku untuk apa? Menerimanya kembali. Kemudian kita lihat ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Allah, tidak bisa. Melainkan aku memberikannya menurut apa? Kehendakku sendiri. Nah, Tuhan memberikan nyawanya itu menurut kehendaknya sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa apa? Ini yang hebat. Nah, ini buktinya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tidak akan bisa berjuang supaya selamat. Tidak ada. Karena tidak ada manusia yang bisa mengalahkan maut. Tetapi keselamatan itu anugerah diberikan oleh Kristus Yesus. Di dalam Yesus itulah ada kehidupan. Sekarang Yesus cuma suruh kita percaya saja. Jadi menerima keselamatan itu anugerah. Kenapa anugerah pemberian? Kenapa? Karena dunia tidak sanggup memberikan itu. Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa mendapatkan itu dari dunia. Maka itu Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Setelah terima Yesus, Tuhan Yesus menyuruh, ikutlah Yesus. Itu aja. Terima keselamatan, terima anugerah keselamatan. Maka kita diselamatkan. Puji Tuhan saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus benar-benar sumber kehidupan dan sumber kebangkitan. Saya percaya semua orang yang mati dalam Yesus pasti apa? Dibangkitkan. Alkitab berkata bahwa yang mati dalam Kristus dibangkitkan. Ayat Yohanes 11 ayat 25 tadi. Kita lihat ayat yang terakhir ini yang sudah kita baca tadi. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Hanya di dalam Yesus, orang mati dalam Yesus, dia pasti bangkit. Bangkit untuk apa? Masuk dalam kerajaan surga.
kerajaan surga selama-lamanya. Kita bersyukur kita sudah menerima Yesus dan sudah percaya kepada Yesus, kita pasti masuk surga. Amin. Pulang dari tempat ini, yakinlah bahwa kematian tidak berkuasa. Kita sudah menerima kuasa kebangkitan. Sudah ada dalam diri kita, kita sudah selamat. Dan kita sudah menerima juga kuasa kebangkitan. Ingat baik-baik. Jadi Paskah itu adalah kita menerima kuasa kebangkitan. Oh, kita bangkit dari maut, masuk surga. Nanti kita akan berjumpa dengan semua orang percaya yang ada di sana. Maka ada kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama untuk orang-orang yang percaya Yesus. Nah, kebangkitan kedua untuk orang yang tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus, kebangkitan pertama untuk menerima mahkota kerajaan. Dibuka buku kehidupan. Nah, tetapi saudara, yang kebangkitan kedua bagi yang tidak percaya Yesus, nanti dihakimi menurut kitabnya masing-masing. Nah, tapi orang Kristen bukan dibuka buku kitab, dibuka buku kehidupan. Itu bedanya. Nah, buku kehidupan dari mana? Waktu saudara percaya, terima Yesus, nama saudara tercatat dalam buku kehidupan. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Hari itu, detik itu juga saudara percaya Yesus, nama saudara sudah tercatat dalam buku kehidupan. Buku kehidupan inilah yang akan dibuka oleh Tuhan waktu penghakiman nanti. Jadi kebangkitan pertama saudara, kita menghadap pengadilan nanti selanjutnya. Setelah kebangkitan pertama, kalau yang masih hidup, tubuhnya diubah dalam sekejap mata untuk menjemput apa? Bersama-sama dengan Yesus di awal-awal. Peristiwa pengangkatan itu. Nah, itu nanti kita bahas di kali-kali berikut. Habis itu baru nanti ada kebangkitan. Setelah kebangkitan pertama, kemudian ada kebangkitan kedua. Itu nanti kita akan. Baik. Jadi jelas sekali bahwa kita bersyukur kita sudah percaya kepada Yesus. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Baik, siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Baik, para pelayan perjamuan juga maju ke depan untuk kita mempersingkat waktu. Haleluya. Mari siapkan hati saudara untuk kita dipersatukan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Ku pandang salib. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh dapat merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami hendak melakukan perjamuan kudus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, dan kuduskan kami dengan darah-Mu, agar kami boleh layak dipersatukan dalam tubuh dan darah-Mu, sehingga hidup kami dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan ya Tuhan. Hidup kami benar-benar dipelihara, diberkati selama kami di bumi ini ya Tuhan. Berkati roti dan anggur ini ya Tuhan, menjadi tubuh dan darah, agar bisa kami makan dan minum, benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami masalah pergumulan Tuhan buka jalan, dan pengampunan, pemulihan, penyucian terjadi atas kami semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
saudara, saya sudah banyak berdiri sebagai tanda kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Oh Yesus, bangga padamu. Haleluya. Bagi saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur tubuh Yesus dan darah Yesus. Haleluya. Mari angkat tubuh Yesus di tangan kanan saudara dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita tenang sejenak. Kita memandang kepada Yesus. Dia telah mati di Golgota. Dan pagi hari ini telah bangkit dari kematian. Di mana Yesus sudah bangkit. Dia telah menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya melihat jelas Yesus telah bangkit. Malaikat telah menggulingkan batu dan duduk di atas. Maut tidak berkuasa lagi. Tapi hidup kekal sudah datang kepada kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengambil tubuh-Mu yang di dalamnya ada tubuh kekekalan, supaya kami boleh hidup kekal bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga selama-lamanya. Kami ambil itu menjadi bagian dalam hidup kami. Selama kami masih dalam tubuh yang fana ini, kuatkan kami, sembuhkan kami, untuk kami dapat terus mampu hidup dalam perlindungan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di hari kebangkitan ini, kami yakin, kami percaya, dan kami terima kebangkitan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya di tangan kanan saudara adalah tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara angkat darah Yesus tangan kanan dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengambil darah-Mu yang di dalamnya ada nyawa kekekalan, yaitu darah Yesus. Kami mengambil menjadi bagian dalam hidup kami, supaya kami boleh hidup kekal bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Kami terima mujizat kesembuhan. Amin. Kami terima mujizat pemulihan. Amin. Kami terima berkat-berkat-Mu. Amin. Kami terima pengampunan, Amin. penyucian, kekudusan yang daripada-Mu. Amin. Lewat darah-Mu, kami terima menjadi bagian dalam hidup kami. Seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami dikuduskan oleh darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya di tangan kanan saudara adalah darah Yesus. Amin. Mari kita terima, minum dalam nama Yesus.
COVID. Kami tolak segala penyakit apapun juga. Kelemahan-kelemahan, kutuk-kutuk dosa, ikatan-ikatan dosa terlepas dalam nama Yesus. Kami tolak usir semua dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas kami. Kematian, roh kematian, santet, sihir, kami usir dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah membebaskan kami. Darah Yesus sudah menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap kami semua diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga diberkati, usaha diberkati, pekerjaan diberkati. Dalam nama Yesus. Maut tidak berkuasa dalam nama Yesus. Pujilah nama Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin.